Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan beberapa kasus ya teman-teman. Kasus yang fenomenal, yang sangat luar biasa fantastiknya. Nominalnya itu luar biasa, 300 triliun. Teman-teman bisa nebak dari sini siapa yang telah mengalami kasus korupsi yang merugikan negara sebanyak 300 triliun tersebut, yaitu yang kemarin kita kenal atau bahkan vonisnya telah diketuk palukan oleh hakim, yaitu Harvey Muiz ya. Harvey Muiz ini ya diduga kemudian 300 triliun dana yang sangat merugikan negara sekali, tetapi kemudian vonisnya itu hanya 6,5 tahun. Kan luar biasa, 6,5 tahun, tetapi dana yang dikorupsi itu 300 triliun. Luar biasa teman-teman. Yang harus saya sampaikan di sini adalah berarti ada orang-orang yang hebat di lingkarnya. Siapa saja orang-orang yang terkait dengan Harvey Muiz dan orang-orang hebat yang melingkarinya, yang kemudian vonis hakimnya pun itu sangat ringan. Apalagi misalkan ketika masyarakat kita ini membandingkan 300 triliun kok vonisnya hanya 6,5 tahun saja. Kan justru ini sangat tidak adil. Siapakah di antara mereka yang mengitari atau bahasanya yang backing gitu kan, atau membackup dan sebagainya, sehingga kemudian vonisnya sangat ringan. Sebelum melangkah jauh ke sana, saya mencoba mengkomparasikan dengan beberapa dari pernyataan netizen ya di dunia maya. Ini seringkali diucapkan oleh mereka. Ini satu. Pertama pernyataannya ya, ini dari akun bla 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 ya teman-teman. Netizen, berikan kami korupsi 300 triliun dan kami siap dipenjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Apa katanya? Karena setelah memakan uang 300 triliun ya, kemudian hanya 6 tahun penjara saja, kan ibaratnya cepat lah ya, kecil lah ya, masih digenggam. 1 miliar itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan korupsinya, yaitu 300 triliun. Hanya 0,0% saja 1 miliar itu ya teman-teman. Itu adalah tanggapan daripada salah satu netizen ya teman-teman. Yang kedua, aku kasih 300 triliun, maka aku siap dipenjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Ini kata-katanya sama, maksudnya juga sama seperti yang pertama tadi, bahwa berani sekali lah, hanya denda 1 miliar saja, korupsinya 300 triliun, kemudian penjara hanya 6 tahun saja. Kecil penjara segitu mah, kata begitu kata netizen ya teman-teman. Selanjutnya ada yang mengatakan atau mensimulasikan, ini luar biasa ya dari teman-teman netizen ini. 300 triliun sama dengan penjara 6,5 tahun ya enggak. Nah, kalau setengahnya katanya 150 triliun, berarti penjaranya itu 3 tahun 2,25 tahun. Luar biasa. Nah, disimulasikan lagi selanjutnya. Apabila korupsinya 75 triliun, maka penjaranya itu 1,625 tahun. Oke. Apabila kemudian disederhanakan lagi bahwa 37,5 triliun, penjaranya itu 0,81 tahun atau 8 bulan. Kemudian disederhanakan lagi 18,7 triliun ya enggak, itu maka penjaranya 0,406 tahun alias 4 bulan. Dibagi dua lagi nih. Apabila korupsinya 9,35 triliun, maka penjaranya 0,203 tahun alias 2 bulan saja. Apabila dipecah lagi menjadi 2, korupsinya
1,675 triliun, maka penjaranya itu 0,101 tahun alias 1 bulan saja. Jadi teman-teman, ini netizen menyederhanakan bahwa apabila korupsinya itu 4 tahun 675 juta, maka penjaranya itu hanya 1 bulan saja. Artinya ini yang dimaksud netizen ini adalah segitu rendahnya kah ya enggak hasil vonis dari seorang koruptor atau banyak koruptor di Indonesia. Ini fakta ya teman-teman. Justru ini adalah memprihatinkan ya, memprihatinkan sekali bagi masyarakat. Kita tahu bahwa banyak sekali sebuah fakta kasus-kasus. Ingatkah beberapa tahun yang lalu ketika misalkan seorang nenek-nenek hanya mencuri kayu bakar saja, kemudian divonis hukuman penjara hampir 1 tahun. Teman-teman juga pasti ingat itu mestinya ya. Kemudian banyak kasus-kasus yang lain yang sifatnya ini adalah kasus yang telah dilakukan oleh grassroots atau oleh kaum cilik, tetapi kemudian hasil vonisnya sangat tinggi. Berbeda dengan hal ini ketika kemudian mereka kok seorang koruptor, apalagi korupsinya itu adalah ratusan triliun, merugikan uang negara 300 triliun, kok hanya 6,5 tahun saja. Pantas saja dahulu ada seringkali penggodokan undang-undang di DPR terkait bagaimana kepada koruptor itu apakah dihukum mati atau tidak misalkan kan. Atau akhir-akhir ini juga ada penggodokan undang-undang bahwa bagi para koruptor itu maka dimiskinkan dan sebagainya. Keduanya, penggodokan undang-undang keduanya itu tidak juga kunjung dilegislasikan, tidak juga kunjung disahkan. Ternyata ini akhirnya terjawab ya teman-teman, bahwa kenapa mereka enggan mengesahkan, melegislasikan bahwa hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati. Mereka tidak mau mati ternyata. Lebih baik mengeruk uang negara, mengeruk uang rakyat, uang kita semuanya, uang pajak daripada warga cilik. Uang cilik itu ternyata dimakan mereka. Suka mereka mengambil uang kita, uang rakyat ini, uang cilik ini. Tapi mereka tidak mau mendapatkan hukuman itu. Juga yang tadi, yang kedua itu, bahwa hukuman bagi para koruptor itu dimiskinkan, tidak kunjung dilegislasikan. Ternyata alasannya itu, mereka suka mencuri uang rakyat, mereka suka mencuri uang negara, tetapi ternyata mereka ketika ketahuan embung atau tidak mau, enggan dimiskinkan hasil daripada korupsinya itu. Kan luar biasa. Sampai sekarang teman-teman, sampai sekarang DPR itu belum mengesahkan undang-undang itu, yaitu kepada atau khusus untuk koruptor dimiskinkan ketika ketahuan, tidak kunjung juga disahkan. Ternyata itulah terjawab ya teman-teman. Selanjutnya, bahwa ada banyak orang yang mengitari kemudian para koruptor ini sehingga dihukum dengan seringan-ringannya, serendah-rendahnya. Perbandingannya 300 triliun dengan vonis penjara 6,5 aja. Sangat cepat, sangat sederhana, sangat kecil kita menjalankannya. Ya teman-teman, siapakah orang hebat di antaranya itu yang mengitari Harvey Muiz dan teman-teman itu? Banyak. Ingat teman-teman, kemarin ada sebuah fakta bahwa kasus Haritha Nur itu dibebaskan, vonisnya itu dibebaskan. Padahal jelas di dalam CCTV itu beliau menyiksa, menyeret, kemudian membunuh, akhirnya mengakibatkan meninggal dunia. Tetapi vonisnya ya enggak adalah bebas. Ternyata kemudian diselidiki dan diselidiki lebih jauh, ada uang 1 triliun yang nyampe kepada para hakim itu.
Apakah ini menjadi pembelajaran? Justru ini seharusnya bagi kita wong cilik ini menjadi pembelajaran bagi para penegak hukum. Oh, itu ternyata disogok 1 triliun, bahkan 1 triliun itu sampai kepada ex Mahkamah Agung, sampai kepada ex Mahkamah Agung. Apakah kemudian dana itu juga seseorang itu adalah mediator untuk menghubungkan kepada Mahkamah Agung? Kita tidak tahu. Walaupun itu semua memungkinkan. Jadi luar biasa ya teman-teman. Penegak hukum kita ini masih mudah dicicipi dengan sogokan seperti itu. Ini fakta. Kalau dibandingkan dengan kasus Harvey Muiz ini 300 triliun. Artinya mudah sekali apabila ini ya patut diduga bahwa kenapa vonisnya ringan, kan bisa saja dugaan-dugaan netizen bisa saja, misalkan oh ternyata ada kong kali kong misalkan dan sebagainya. Coba, apakah ini patut ditelusuri? Apakah ini hakim-hakim ini patut diselidiki dan selidiki? Justru masyarakat atau wong cilik ini menginginkan itu terjadi. Seharusnya diselidiki oleh penegak hukum, seharusnya diselidiki oleh penegak hukum apakah ada potensi-potensi yang mengarah, yang melanggar daripada aturan dan undang-undang yang berlaku, kan begitu ya enggak? Mestinya diselidiki, itu yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara fakta Tanur itu ya, ada seseorang yang hebat ternyata itu dijadikan tersangka juga, dan bahkan ibunya juga dijadikan tersangka, yaitu pengacaranya. Pengacaranya ternyata bisa menghubungkan antara seorang tersangka, terdakwa dengan beberapa jaringan. Salah satunya adalah menghubungkan dengan hakim saat itu, menghubungkan dengan ex daripada Mahkamah Agung, menghubungkan dengan banyak orang yang memang terkait dalam rangka untuk membebaskan vonisnya itu. Itu menjadi pembelajaran sebenarnya. Artinya orang hebat diantaranya yang kedua ini adalah salah satunya pengacara. Kan begitu. Berarti pengacaranya hebat, bisa menghubungkan. Apakah ini adalah sebuah indikator menurut wong cilik, kaum cilik ke masyarakat Indonesia ini, indikator bahwa ada kemungkinan seperti fakta Tanur tersebut di dalam kasus Harvey Muiz itu? Kalau berbicara potensi, semua berpotensi. Kalau bicara mungkin, semua memungkinkan. Karena apalagi kerugian negara itu 300 triliun, kok vonisnya itu, ketuk palunya itu 6,5 tahun saja. Kan patut dicurigai. Masyarakat Indonesia itu mencurigai sekali, ada apa di balik semua itu. Belajar daripada kasus Tanur yang bebas, ternyata ada yang namanya suap menyuap, ada yang namanya akhirnya tersangka berikutnya. Orang hebatnya apa? Hakim, pengacara, dan jaringan-jaringan X daripada Mahkamah Agung itu. Untuk Mahkamah Agung kemudian mengembalikan marwah penegak hukum, akhirnya ditersangkakan kembali dan dipenjarakan lagi saat itu ya. Belajar dari situ, mudah-mudahan kasus ini seharusnya lebih besar. Dan Prabowo juga mengatakan ya, teman-teman, presiden kita mengatakan jangan ringan-ringan bang, ini kasus besar, merugikan negara 300 triliun, kok cuma 6,5 tahun saja, seharusnya 50 tahun kata Presiden Prabowo Indonesia ya. Itu betul, seharusnya itu terjadi karena merugikan negara 300 triliun, bukan uang sedikit ini. Dulu ketika ada misalkan Senturi aja tidak sampai segitu loh, ini sampai 300 triliun merugikan negara, tapi 6,5 tahun saja. Kita support presiden kita Prabowo, seharusnya itu 50 tahun. Dan seharusnya DPR segera kemudian melegislasikan, mengesahkan undang-undang memiskinkan bagi para koruptor, ya enggak, dan mengembalikan seluruh asetnya kepada negara kita. Baik, itulah
teman-teman. Semoga menjadi manfaat semuanya, bahwa kita wong cilik harus selalu memviralkan, meramaikan apa yang menjadi apa yang menjadi atau sesuatu yang dapat merugikan warga atau masyarakat Indonesia, terkhusus adalah wong cilik. Maka kita harus serukan itu, kita kritik, kita viralkan terus. Ingat, Indonesia itu masih kental dengan no viral no justice, ya. Tidak ada keadilan apabila tidak diviralkan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.